Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai konsep budaya hukum. Namun sebelum itu, kalian jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke? Nah, di kesempatan ini aku mau collab sama teman aku namanya Iranti Lamjir Korba. Oke? Nah, stay tune terus. Thank you. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Monica Rumolisi Tumehang. Seperti yang udah saya katakan di awal tadi, kita akan bahas mengenai konsep budaya hukum. Oke, sebelum itu jangan lupa lagi ya di like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, pertama-tama kita akan bahas mengenai budaya. Budaya itu adalah simbol seseorang untuk membentuk suatu norma-norma, aturan-aturan yang mewujud ke bagian material seperti rumah cara bercocok tanam dan sebagainya. Dan ada juga yang berwujud imaterial berupa adat istiadat, bahasa, seni, religi, dan sebagainya. Seorang ahli yang bernama Punja Diningrat berpendapat bahwa nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap sangat berharga dalam hidup, di mana di samping itu merupakan sikap mental yang berupa keadaan mental seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan di dalam masyarakat. Nah, sebagai sebuah konsep, budaya merupakan internalisasi sebuah sikap yang mencerminkan interaksi nilai dan cara pandang masyarakat. Yang kita ketahui boleh jadi semua sikap itu tak sama, pelan-pelan menyatu dalam sistem kebiasaan yang dijaga oleh ikatan nilai yang luhur sehingga mengurangi cara pandang yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Adapun wujud dari kebudayaan menurut Punja Diningrat itu ada 3. Yang pertama itu wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifat yang abstrak. Yang kedua itu ada wujud yang berupa kompleks aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat kuat konkret sifatnya. Dimana ketiga wujud kebudayaan itu dapat kita lihat sebagai sebuah abstraksi, gagasan nilai, dan ide dasar menjadi konsep yang ideal dan belakangan diwujudkan dalam norma dan peraturan. Sehingga dengan demikian, hukum yang merupakan produk budaya sepanjang ia dipandang berpijak pada nilai dan ide dasar tersebut, kemudian hukum akan menjadi legalitas dalam mengontrol jalannya pola interaksi kebudayaan manusia, yang artinya perwujudan hukum sebagai produk kebudayaan pada akhirnya juga dibebankan tugas untuk merawat dan mengontrol kebudayaan itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih, hukum itu merupakan sisi lain dari kebudayaan. Ketika relasi sosialnya pada bagian-bagian tertentu itu hendak memberikan aspek kepengaturan, nah disitulah budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Nah, misalnya seperti ini, budaya di suatu masyarakat itu akan berpengaruh terhadap hukum yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, bunyi hukum inilah yang menentukan sikap, ide, dan nilai seseorang terhadap hukum yang ada dalam masyarakat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memang benar hukum itu tergantung di mana kita tinggal, seperti itu. Karena kita juga mengetahui Indonesia ini memang masyarakat yang beragam atau pluralisme, seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk lebih memahami bahwa proses bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu yang pertama peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Yang kedua itu ada badan pembuat undang-undang atau peraturan. Nah, yang ketiga itu ada badan pelaksana hukum atau badan yang melaksanakan hukum itu atau menjalankan hukum itu. Nah, yang keempat ada masyarakat sebagai sarana pengaturan. Nah, jika tidak ada masyarakat, hukum itu tidak akan berjalan. Dan yang kelima itu ada proses penerapan hukum. Nah, yang keenam itu ada komunikasi hukumnya. Dan yang ketujuh itu ada kompleksitas kekuatan sosial politik. Dan yang kedelapan itu ada proses umpan balik
antara semua komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, jika tidak ada timbal balik, maka hukum itu tidak akan ada gunanya. Seperti itu. Harus ada timbal balik antara komponen maupun yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep budaya hukum. Selanjutnya teman saya akan menyampaikan mengenai konsep pluralisme hukum. Nah, di mana yang dua hal ini memang sangat berkesinambungan. Budaya sendiri memang benar-benar beragam untuk di negara kita, yaitu Indonesia. Keberagaman itulah yang menjadikan kita Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah teman-teman, silakan disaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep pluralisme hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep pluralisme hukum itu? Konsep dari pluralisme hukum merupakan tema utama dalam pendekatan ilmu sosial terhadap hukum. Sebagai suatu konsep akademik, pengertian dari pluralisme hukum pada masa kemasannya selalu mengalami perubahan. Namun, secara garis besar, pluralisme hukum merupakan sebagai suatu kemajemukan atau banyaknya aturan hukum yang berlaku. Kajian dari pluralisme hukum ini menerangkan relasi antara masyarakat dengan berbagai sistem hukum yang bekerja di dalamnya. Kajian dari pluralisme hukum sendiri didasari oleh pemikiran kritis atas arus dominan pemikiran sentralisme dan positivisme. Teman-teman sekalian, di Indonesia sendiri telah diakui pluralitas merupakan suatu ciri khas dengan banyaknya suku, budaya, bahasa, dan lain semacam sebagainya. Sehingga menurut Profesor Erman, menghindari pluralisme hukum sama saja dengan menghindari kenyataan yang telah terjadi di Indonesia. Profesor Erman, kondisi pluralisme hukum yang ada di Indonesia banyak menyebabkan kepermasalahan sehingga tak jarang terjadi banyaknya konflik yang menyebabkan kebingungan hukum yang mana yang berlaku dan yang mana yang harus dilakukan. Pengertian pluralisme hukum menurut Profesor Erman senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bahkan dengan adanya globalisasi, hubungan tersebut menjadi semakin hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu yang lebih tinggi atau dominan daripada sistem hukum lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem negara dengan sistem hukum. Konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan koeksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan dalam masyarakat. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep dari pluralisme. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan mengenai konsep budaya hukum dan konsep pluralisme hukum. Kiranya dapat menambah